A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa ya Rabbana walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi bi maqdirihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wa qala Allah ta'ala aidan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang mudah tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul di rumah Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya Allah. Amin ya rabbal. Ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ya'ti zaman la bil qalilun yaqanuna wala bil kashirun yasbi'una hum bitunahum wa dinahum wa nazirahum wa qablatihim nisa'uhum min Ali ibnu Abi Thalib. Ya, ini ditukilkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akan datang suatu zaman. Wa ya'ti zaman, akan datang suatu zaman dan menjadi sebuah tanda-tanda akhir zaman. Apa yang terjadi? La biqalilun yaqnauna, yang sedikit mereka tidak qanaah atau tidak bisa menerima dengan yang banyak, dan mereka tidak merasa kenyang. Jadi akan datang nanti satu tanda akhir zaman, orang-orang mulai tidak qanaah, Pak. Qanaah itu artinya mereka tamak, mereka rakus. Mereka sedikit mikirkan akhirat nih. Mereka lebih banyak mikirkan daripada dunia. Bagaimana dunia ini bisa dikuasai dia? Bagaimana dia bisa memenuhi hajat pribadinya? Tak mikirkan kepentingan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Biarlah, tak apa-apa orang miskin, orang jatuh, orang susah. Yang penting kita tidak susah. Yang penting kita berlimpah. Yang penting kita punya segala-galanya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti ini kalau ada, berarti kita sudah dekat dengan tanda-tanda akhir zaman. Maka oleh sebab itu sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Apa yang terjadi? Hum bitunuhum. Mereka hanya memikirkan kepentingan sekitar perutnya saja. Mereka lebih banyak mikirkan lambungnya. Bahkan kalau orang yang seperti ini digelarlah sama Sayyidina Ali, otaknya otak udang. Lihat Pak, udang itu Pak, otaknya dengan perutnya dekat Pak. Jadi mohon maaf lahir batin, otaknya memikirkan tentang bagaimana nasib perutnya. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, jika ada orang yang seperti ini, kita sudah semakin dekat dengan tanda-tanda akhir zaman. Kalaulah banyak orang Pak sudah mulai tak mau ikut berkorban. Kalaulah banyak orang sudah tak mau lagi mengisi kotak bakul, kotak infak. Kalaulah orang tak mau lagi mikirkan rumah Allah ini, biarlah, kan sudah ada yang mikirkan nih. Bahkan mohon maaf, berapa banyak orang-orang Pak yang sudahlah dia tidak nyumbang, sudahlah dia tidak memikirkan, sudahlah tidak berkorban keringat, malah mohon maaf mencari-cari kesalahan orang yang memikirkan ini semua. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, sudahlah tak nyumbang, sudahlah tak mikirkan rumah Allah nih, sudahlah tak berkeringat untuk rumah Allah nih, malah mohon maaf mencari-cari kesalahan-kesalahan orang-orang. Siapa kesalahan yang dicarinya? Kesalahan-kesalahan pengurus yang dicarinya. Wah, apa aja pengurus ini, bikin ini, bikin itu, bikin ini, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini
sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Wadinuhum dinarihim, dan agama mereka tidak jauh dari masalah uang. Agama mereka tidak jauh dari masalah jabatan. Agama mereka jual untuk jabatan, untuk pangkat. Agama mereka jual untuk harta, untuk uang, untuk rupiah, untuk dolar. Ini dah mulai ni Pak. Tahun-tahun di mana orang banyak yang menyamar. Menyamar jadi orang muslim, baik-baik dia Pak. Dia muslim. Tapi gelarnya muslim munafik. Tapi sekarang-sekarang ni mulai dia baik-baik Pak. Mulai dia pakai jilbab, datang dia ke masjid, rajin sholat, bikin kamera, pencitraan. Buat apa? Buat persiapan 2024. Apa yang terjadi di 2024? Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Nah, inilah luar biasanya. Dahsyatnya Bapak-Bapak ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Agama mereka jual. Agama mereka manfaatkan. Islam jadi korban balik. Jadi manfaat. Lihat Pak, kemarin kita dengar berita ada FPI palsu. Ya. Yang namanya FPI demo aja, dengar demo aja Pak, dah siap seluruhnya Pak. Polisi dah siap. Semua tim keamanan sudah siap untuk menghalau. Ini malah dikawal. Ini malah dijaga. Masya Allah. Luar biasa. Dimanfaatkan lagi situasi umat Islam. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan perut mereka, untuk kepentingan jabatan mereka, untuk kepentingan organisasi mereka. Jadi agama ini mereka jual. Agama ini hanya bagi mereka adalah sekitar rupiah, dolar dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Sudah dapat belum tanda-tanda yang seperti itu, Pak? Kalau sudah ada, berarti kita sudah dekat dengan akhir zaman. Masya Allah. Lalu apa lagi Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wa qiblatihim nisa'uhum, dan kiblat dan acuan mereka berdasarkan atas perintah daripada orang-orang yang mencengkram mereka. Siapa yang mencengkram mereka? Mungkin yang terdekat istrinya. Maka istrinya yang ngatur. Makanya Pak, nggak boleh kita jadi ikatan suami takut istri. Yang benar itu katakan benar, yang salah itu katakan salah. Ini berapa banyak Bapak-Bapak biar Ustadz mengalah daripada kita ribut. Betul, kita tidak boleh ribut Pak. Tapi kalau istri salah harus kita tunjukkan. Makanya ada kalimat Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari jilatan api neraka jahanam. Ketika Nabi ngomong ini Bapak-Bapak ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, sidang salat zuhur berjamaah, Jabal Uhud bergetar. Kemudian Nabi tanya, Uhud, kenapa engkau bergetar? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak merinding mendengar ayat yang kau baca ya Rasul? Emang kenapa? Ketika nanti di akhir zaman kami pecah, kami menjadi batu, dan kami menjadi tempat ladangnya, baraknya api neraka jahanam. Karena di ujung ayat waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu terbuat dari batu dan manusia. Jabal Uhud aja Pak, hanya sebuah kumpulan batu yang menjadi gagah, perkasa dan besar, menjadi sebuah gunung yang besar. Mereka bergetar ketika dibacakan ayat ini. Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu. Kenapa kita yang diberikan oleh Allah akal lebih baik dari ketimbang Uhud, kita nggak pernah bergetar, kita banyak lakukan maksiat, kita nggak bisa meninggalkan larang Allah, kita banyak dekati apa yang dilarang oleh Allah. Makanya oleh sebab itu sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari jilatan api neraka jahanam yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Pak, baraknya api neraka diinjak mendidih otak. Itu baru baraknya. Bagaimana dengan dalamnya? Muhasabahlah diri kita. Selama ini kita menjadi ahlun nar atau ahlul jannah. Kita yang tahu Pak. Maka gunakanlah Pak kaca. Siapa kaca itu? Berkacalah kita kepada orang.
Bertanyalah kita kepada orang. Tanya kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Mulailah kita minta maaf. Tanyalah kepada orang-orang yang pernah menyayangi kita, kemudian meninggalkan kita, menjauhkan kita. Karena apa? Karena mulai tingkah laku kita yang berubah. Mulai kasar. Mulai berkata yang tak baik, yang menyakiti hatinya. Maka oleh sebab itu sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalaulah ada orang-orang yang seperti ini, maka mulailah Pak. Itu sudah tanda akhir zaman. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau istri kita salah, tunjukkan salahnya. Jangan kita biarkan. Jangan kita takut kepadanya. Berapa banyak sekarang orang-orang yang menjadi ikatan suami takut istri. Ustaz, Sayyidina Umar kan pernah begitu. Betul. Tapi Sayyidina Umar beda Pak. Ketika Sayyidina Umar pulang berperang, lelah, letih, sampai rumah, ditunjuk-tunjuk sama istrinya, dibentak-bentak sama istrinya, Sayyidina Umar nunduk, diam dan mengalah. Betul. Tapi istrinya benar. Istrinya tidak salah. Ini jelas-jelas istri kita maksiat. Kita biarkan. Maka kita akan jadi suami yang dayus. Suami yang dayus itu bagaimana? Suami yang membiarkan istrinya Pak, mohon maaf, bertelanjang aurat. Dia pamerkan Pak, mohon maaf lahir batin, dosa jariahnya di media sosial. Dia posting-posting wajahnya, rambutnya, pakaian-pakaian yang menonjolkan auratnya. Masya Allah. Ya, berapa banyak sekarang ibu-ibu dia pakai jilbab, tapi Masya Allah masih menonjolkan aurat-auratnya. Ya, berapa banyak ibu-ibu yang pakai, mohon maaf lahir batin, baju gamis tapi transparan sehingga mengundang perhatian daripada kaum hawa atau kaum laki-laki yang lainnya. Ya Rabb. Berapa banyak saat ini para istri berani membentak mertua tapi bapak diam. Ya Rabb. Maka artinya kita dayus Pak. Berapa banyak para istri saat ini mohon maaf memamerkan apa yang tidak pantas dia pamerkan, kita diam. Berapa banyak mohon maaf sekarang Pak wanita-wanita menjadi pemimpin tapi yang memimpin ini salah. Dia matikan mic ketika orang memberikan masukan dia tidak terima. Masya Allah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW lewat mulutnya Sayyidina Ali, akan datang suatu tanda akhir zaman di mana orang-orang dia lebih takut kepada orang-orang yang mencengkramnya ketimbang menunjukkan kebenaran dan keadilan. Inilah luar biasanya. Oleh sebab itu, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama. Apa yang perlu kita lakukan kalau sudah tampak tersebut? Yang pertama, mulailah ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Wattaqullaha, takutlah engkau kepada Allah, dekatlah engkau kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan banyak-banyaklah engkau bersama orang-orang yang baik dan benar. Bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang tidak munafik. Kemudian kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingatkan lagi, hei orang-orang yang beriman, kalau sudah dapat tanda akhir zaman tersebut, maka janganlah engkau mati sebelum engkau menjadi orang yang selamat. Artinya Pak, kematian kita pun harus kita selamatkan. Karena kata Nabi, qaribun minan nas la malun wala ahlun wala sadiqun wala jarizun. Yang paling dekat dengan manusia itu bukanlah hartanya, bukanlah keluarganya, bukanlah saudaranya, bukanlah tetangganya, bukanlah sahabatnya, tapi yang paling dekat itu adalah kematian. Maka siapkanlah kematian kita yang terbaik, yang digelar dengan husnul khatimah. Maka bagaimana? Jangan kita menjadi orang yang dayus, jangan kita menjadi orang yang munafik, jangan kita menjadi orang yang hanya memikirkan sekitar perut, dan jangan kita menjadi orang yang memikirkan sekitar dolar, rupiah, dan dinar. Maka bagaimana caranya? Mulailah kita banyak menjadi orang yang berbagi Pak. Salah satunya bagaimana? Motivasikan diri kita bisa setiap tahun ikut memotong hewan kurban atau ikut menyerahkan hewan kurban. Kita tidak dibuka pintu maaf oleh tetangga, tak ada maaf untukmu, maka sesungguhnya hewan korban kita telah mengantarkan silaturahmi kepadanya. Ketika hewan korban itu dibagikan kepada seluruh tetangga, maupun tetangga itu orang kaya, dia kebagian juga Pak, maka hewan korban tadi telah menyambungkan tali silaturahmi dan silaturahim kita. Karena kita tak boleh masuk ke rumahnya, karena kita sudah diharamkan masuk rumahnya, tapi daging korban kita sudah menghantarkan silaturahmi kita kepadanya. Maka
salah satu daripada fadilah ikut berkorban adalah mampu menyambung tali silaturahmi dan silaturahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah dan memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang yang terus mampu melakukan pengorbanan untuk orang yang ada di sekitar kita dan menjadi orang yang bertambah baik dan menjadi orang yang terus bisa mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Qulil haqqu law kana murah. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.